Ketika Ripple, XRP, merayakan kemenangan parsial dalam pengadilan, pertanyaan besar muncul. Apakah SEC akan mengajukan banding atas putusan terbaru? Para ahli hukum memberikan pandangan mereka, dan kemungkinan banding bisa mengubah arah kasus ini SEC secara drastis. Pertarungan hukum yang terus berlangsung antara Ripple dan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, SEC, telah menarik perhatian dunia kripto, terutama setelah putusan penting pada bulan Agustus. Hakim Federal Analisa Torres memutuskan bahwa penjualan XRP oleh Ripple di pasar sekunder kepada investor retail tidak melanggar hukum sekuritas. Keputusan ini dianggap sebagai kemenangan besar bagi Ripple dan industri kripto secara luas, karena menantang upaya regulasi SEC. Namun, Ripple tetap diwajibkan membayar denda sebesar $125 juta untuk pelanggaran lain, jauh lebih kecil dari tuntutan awal SEC sebesar $2 miliar. Meskipun kemenangan ini menggembirakan, kasus ini belum usai. Spekulasi semakin berkembang bahwa SEC mungkin akan mengajukan banding atas putusan ini, dengan tenggat waktu pada 7 Oktober semakin dekat. Eleanor Terret, jurnalis dari Fox Business, melaporkan bahwa seorang mantan pengacara SEC memberi isyarat bahwa banding kemungkinan besar akan diajukan. Menurut sumber ini, banyak pihak di dalam SEC yang meyakini bahwa putusan Hakim Torres memiliki kelemahan dan harus digugat, terutama terkait dengan penjualan programmatic XRP yang dinyatakan bukan sebagai transaksi sekuritas. Pengacara Amerika, Fred Rispoli, memperkirakan peluang SEC untuk mengajukan banding meningkat hingga 60%. Menurutnya, jika SEC tidak mengajukan banding, putusan terkait penjualan programatik bisa menjadi preseden yang melemahkan kemampuan regulator untuk mengklaim penjualan sekunder sebagai kontrak investasi. Banding bisa menjadi krusial, bukan hanya untuk kasus Ripple, tetapi juga untuk kasus kripto lainnya yang sedang berlangsung di yurisdiksi New York. Rispoli menekankan bahwa kemenangan dalam banding akan sangat menguntungkan SEC dengan memperkuat posisinya dalam kasus-kasus di masa mendatang. Namun, dampak jika SEC tidak mengajukan banding juga tidak kalah signifikan. Jika SEC memilih untuk tidak menantang putusan ini, kekalahan terkait penjualan programatik bisa dilihat sebagai kekalahan yang hanya berlaku untuk kasus Ripple, dan tidak memengaruhi kasus-kasus lain yang sedang berlangsung di New York. Ini bisa melemahkan otoritas SEC atas penjualan sekunder aset digital, membuatnya lebih sulit bagi lembaga tersebut untuk menegakkan hukum sekuritas di masa depan. Tim hukum Ripple tidak tinggal diam. Pada pertengahan September, perusahaan mengajukan permohonan untuk menunda bagian finansial dari putusan pengadilan, yang bisa menjadi sinyal bahwa kedua belah pihak bersiap untuk pertempuran hukum yang berkepanjangan. Rispoli berspekulasi bahwa tindakan terbaru Ripple, termasuk mendirikan trust untuk dana yang mungkin harus dibayar, bisa menjadi bagian dari strategi untuk menunda pembayaran denda sambil menunggu kemungkinan banding dari SEC. Dengan tenggat waktu 7 Oktober yang semakin dekat, dunia kripto berada dalam ketegangan. Apakah SEC akan mengajukan banding dan mungkin mengubah cara penjualan sekunder aset digital diatur? Atau akankah mereka menerima putusan pengadilan dan melanjutkan dengan kemampuan yang berkurang untuk menegakkan hukum sekuritas di ruang kripto? Apapun hasilnya, kasus ini akan memiliki dampak besar tidak hanya bagi Ripple, tetapi juga bagi industri cryptocurrency secara keseluruhan. Jadi seperti itu update kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.